Oke guys, jadi di konten gua kali ini akan mempertanyakan eksistensi emas sebagai logam mulia yang dianggap harta yang sangat berharga oleh manusia saat ini. Jawaban dari mengapa emas berharga mungkin akan mengubah mindset kalian secara luar biasa terkait pandangan kalian mengenai kepemilikan harta benda. So, nonton aja kontennya sampai habis karena gagal paham kalian itu akan menghasilkan kekacauan. Jangan nonton setengah-setengah ya. Oke, di awal video ini gue akan merangsang sekaligus membuat kalian berpikir nih. Coba kalian jawab deh. Sejak kapan manusia memandang emas itu berharga? Dan mengapa emas itu mempunyai nilai yang mahal? Nah, silakan kalian pikir. Oke, kalau kalian nggak bisa jawab biar gue bantu. Sejarah singkatnya, emas ditemukan pertama kali pada 40.000 tahun sebelum Masehi di gua-gua pada wilayah Spanyol. Ingat bahwasanya emas itu adalah logam, maka orang-orang terus memanfaatkannya karena emas itu lebih kuat dan mudah diolah dibandingkan besi, sehingga emas sangat dimanfaatkan oleh orang-orang pada saat itu. Nah, baru kemudian pada tahun 3600 sebelum Masehi, manusia sudah dapat mengolah emas melalui teknik peleburan yang dilakukan oleh para tukang emas di Mesir, alias pada zamannya Fir'aun ya guys ya. Nah, kemudian pada tahun 2600 sebelum Masehi, penduduk Mesopotamia kuno atau kini dikenal dengan Republik Irak sudah menempa emas menjadi perhiasan. Mereka menempa emas menjadi perhiasan karena mereka tahu bahwa emas akan selalu menjadi raja sebab memiliki tingkat reaktivitas yang rendah, tidak ternoda dan tidak berubah selama ribuan tahun. Dari sini nih, orang-orang mulai berpikir bahwa emas harus mempunyai nilai yang tinggi. Karena emas sulit dicari dan pengolahannya pun membutuhkan teknik yang rumit. Nah, udah terjawab kan pertanyaan kalian? Namun itu baru awal dari video ini guys, karena konspirasinya ada pada pembahasan kita selanjutnya. Sejarah yang gue ceritakan tadi merupakan masa di mana manusia masih mempraktekkan sistem barter atau tukar menukar barang. Misal nih, padi ditukar ayam, 100 ayam ditukar 1 ekor sapi, kurang lebih seperti itulah contoh barter guys. Namun sistem barter tidak efektif untuk transaksi karena bagaimanapun pasti ada pihak yang dirugikan. Makanya pada tahun 700 sebelum Masehi dimunculkanlah koin emas oleh Kekaisaran Bizantium atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kekaisaran Romawi Timur. Nah, koin emas inilah yang disebut dengan dinar guys. Ini seluk-beluk awal munculnya dinar guys. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Nah, setelah itu muncul juga koin perak yang disebut dengan dirham yang setara dengan 3,11 gram perak. Dan singkatnya, dari masa ke masa, karena manusia terlalu terlena, serakah dan tamak, maka manusia menjadi gila ketika melihat emas. Makanya orang takut bertransaksi dengan emas ataupun perak sebagai alat tukar. Sehingga dibuatlah uang kertas atau yang biasa disebut mata uang fiat pertama kali yang dicetuskan oleh dinasti Song di masa pemerintahan Kaisar Shenzong pada tahun 997 Masehi. Maksudnya adalah uang tersebut hanya mewakili emas. Jadi hukum yang diterapkan adalah tidak boleh mencetak uang kertas melebihi jumlah emas yang dipunyai. Misal nih, contoh ya, negara kita Indonesia hanya punya 1 gram emas. Harga 1 gram emas adalah 1 juta rupiah. Maka negara hanya boleh mencetak uang kertas senilai 1 juta rupiah. Dan informasi tambahan buat kalian ya guys, krisis moneter pada tahun 1997 terjadi karena Bank Sentral Amerika yaitu The Fed atau The Federal Reserve ketahuan nih mencetak uang melebihi emas yang dipunyai. Dari yang gue jelasin tadi, kalian pasti udah paham. Seluk-beluk emas sampai hari ini yang menjadi uang kertas. Bahkan saat ini uang kertas dikonversi lagi menjadi uang digital. So, dari penjelasan gue tadi, menurut kalian cukup untuk menjawab pertanyaan mengapa emas berharga? Dan menurut gua udah cukup tapi masih belum logis.
gue akan buat anti premis berdasarkan premis-premis yang gue buat tadi. Emas secara sifat materialnya itu kuat, cantik dan perfect deh pokoknya. Fisikawan pun bilang emas mempunyai kelebihan sebagai konduktor yang baik dan menjadi salah satu material padat di bumi selain berlian. Emas sulit dicari dan tidak bisa diproduksi. Namun berdasarkan penjelasan tersebut, itu semua hanyalah anggapan orang-orang. Dari zaman Mesopotamia yang gue jelasin tadi, orang hanya menganggap emas sebagai simbol kejayaan dan kekayaan, sehingga pantas diberi nilai yang tinggi. Namun ingat guys, itu hanya anggapan. Garis bawah itu anggapan. Dan bagaimana jika manusia saat ini tidak beranggapan seperti itu? Jika dianggap bernilai karena emas itu indah, maka tentu saja banyak yang lebih indah daripada emas. Jika emas bernilai karena tidak bisa diproduksi, semua materi di dunia ini tidak bisa diciptakan guys, tidak bisa diproduksi berdasarkan hukum fisika. Jika emas bernilai karena sulit dicari ataupun langka, tidak seharusnya dong manusia terjebak ke dalam sistem barang langka, maka akan semakin mahal. Hukum pasar memang membentuk sistem bahwa barang langka akan semakin mahal. Itu adalah hanya anggapan manusia. Jelas itu bertentangan dengan fitrah manusia yang sejatinya manusia hanya butuh makanan dari sudut pandang ilmu ekonomi. Ingat, dari sudut pandang ilmu ekonomi manusia hanya butuh makan guys. Jadi kalau kalian anak ekonomi tuh, yang kalian pelajari adalah bagaimana manusia mencari makan. Nah, di situ mulai perkembangan ekonomi kalian pelajari guys. Namun bukan berarti kita tertipu oleh emas, karena ada alasan harga emas itu mahal, yaitu kerumitan pengolahan dan pencarian emas tersebut harus terbayarkan. Namun berharganya sesuatu bukan terletak pada kerumitan dan langkanya sesuatu tersebut atau barang tersebut, melainkan seberapa butuh manusia terhadap suatu barang. Gitu guys. Nah, itu aja deh seputar bahasan kita mengenai emas. So buat kalian yang punya pendapat, kritik, saran, cacian dan magian, silahkan gemakan di kolom komentar. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.